Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, memberikan sebuah statement yang sedikit mengagetkan. Di mana di dalam sebuah video, Roy Suryo mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla atau Pak JK masih dianggap sebagai pimpinannya. Bahkan lebih jauh, Roy Suryo mengatakan Pak JK selalu memberikan support kepada dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya, kira-kira support dalam hal apa ini? Dan juga pimpinan dalam hal apa, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Fahri Hamzah lagi-lagi memberikan sebuah sentilan hangat kepada orang-orang ataupun tokoh yang kemarin melaksanakan halal bihalal, tapi malah mengajak orang untuk menggulingkan presiden dan juga wakil presiden. Waduh. Halal bihalal kok isinya begitu ya kan? Contoh dong YouTube Nusantara. Kita halal bihalal menguatkan dan mendukung Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Itu baru halal bihalal. Nah, terakhir kita akan menyaksikan beberapa tayangan dari konten kreator di media sosial TikTok yang sedikit menyentil juga nih orang-orang yang mengajak atau menyerukan untuk memakzulkan presiden. Waduh, ada juga Suginur yang dimana sekarang dia mulai bergeser nih mengkritik Deddy Mulyadi. Aduh, makin kurang kerjaan aja orang-orang ini ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan jangan lupa, Anda nggak bisa seenaknya lari dari tanggung jawab. Apa tuh? Apa tuh? Siapa? Dilaporkan soal ijazah palsu doktornya di Yamaguchi. Waduh. Dan bagi termul-termul yang melaporkan, jangan mau diam. Lah? Jangan mau di barter. Lah? Ya. Laporan ke Yamaguchi gimana? Lah, kok Anda ngatur? Apa hak Anda ngatur-ngatur? Nggak usah kau tanyakan soal laporan ke Yamaguchi. Hei, Bang Bill itu dan kami itu Nusantara tahu apa yang harus kami lakukan. Kau nggak usah ngatur-ngatur. Kau urus aja laporan Pak Jokowi, kasus kau di Polda Metro, dan juga laporan dari Egy Sujana. Kau urus aja itu. Urusan Rismon ya nggak usah kau peduliin. Itu kan sahabat kau kemarin kan, kau bilang kan sahabat saya itu Rismon. Waduh, sahabat saya katanya. Yang katanya di sana ketemu langsung ya. Untuk melaporkan si Omon atas tuduhan bahwa Pak JK terlibat ataupun memberikan dana atau memberikan biaya miliaran rupiah. Maju terus Pak JK. Bapak tetap sehat-sehat dan kami berterima kasih. Saya hormat kepada Pak JK. Bapak tetap sebagai pimpinan saya dan Bapak sebagai seorang yang sangat saya hormati, dan beberapa kali saya juga mendapatkan support dan saya juga hormat kepada statement-statement Bapak. Nah, saya mendukung 11.000 triliun persen ya sikap dari Pak Muhammad Yusuf Kalla, sosok yang tokoh bangsa yang saya hormati, untuk kemudian menjawab tegas dan menolak sekaligus melaporkan si Omon atas statementnya yang kemudian sudah viral terhadap ada tuduhan miliaran rupiah yang dialirkan ke saya. Waduh. Tapi ini kan sudah resmi nih kan, Pak JK melaporkan Rismon. Dan sekarang Rismon dijepit oleh dua laporan. Laporan soal Yamaguchi dari Bang Bill, kemudian laporan dari Pak Yusuf Kalla. Tapi laporan dari Pak Yusuf Kalla ini masih bisa gugur karena kan video yang beredar itu suara AI hasil dari duplikat suara Rismon, dan ini disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, dan ini bahaya. Tapi nanti kita lihat saja lah apakah nanti Rismon bisa bebas dari laporan Pak JK, karena kan kalau nggak salah Rismon sudah mengklarifikasi kemarin kalau itu bukan suara dia, itu suara AI. Tapi kok Roy Suryo ini tadi ngomong kalau Pak JK pemimpinannya ya? Apakah dia masih merasa menjabat sebagai menteri ketika Pak JK menjadi wakil presiden? Tapi support itu kira-kira support atas apa, teman-teman ya? Wah, ini yang masih menjadi pertanyaan juga nih, dan cukup mungkin Roy Suryo aja yang tahu ya. Kita nggak perlu gali lebih dalam, kita nggak perlu berspekulasi. Nanti saya dilaporkan juga sama Pak JK, kan bahaya, teman-teman. Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak. Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional,
Ya, negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional. Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat. Itu saya kira kawan-kawan itu sepakati itulah, apalagi kalau yang aktivis setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot. Ya, tolong introspeksi juga lah. Ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah. Ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana, dan itu aja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu, ya. Saya melihat gugatan itu hanyalah buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu. Ya, buang tenaga, buang energi, dan buang pikiran, dan lebih tepatnya itu pansos kalau menurut saya. Ya. Sebenarnya mereka itu dalam hatinya ingin pra-peradilan. Tapi mereka nggak berani. Tapi mereka nggak berani. Karena apa? Karena dia takut kalau dia pra-peradilan kalah, berarti kan sudah sesuai prosedur. Mereka langsung masuk ditahan oleh penyidik. Kalau penyidik kan welcome saja. Kalau dia mau uji apakah sah atau tidaknya terhadap proses penyidikan tersebut atau tidak. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menggunakan jalur politik hukum dengan Gugatan warga negara, ya kan? citizen lawsuit. Gugatan warga negara. Bang Budius ada yang namanya obstruction of justice. Menghalang-halangi pemeriksaan. Iya kan? Penyelidikan. Kalau seumpamanya penyidik kita keras ya kan, oh ini dianggap menghalang-halangi penyidikan ini. Ini nggak kooperatif nih, oh dilibas dia aja. Jadi kita melihat dalam kontekstual perkara ini, bahwasanya perkara ini lebih kepada opini publik saja menurut saya. Jadi mereka lebih sebenarnya membangun opini, artinya ini hanya propaganda dan buying time, menunda-nunda. Ya Dan kan? mereka saya bilang pengecut. Pengecut ya? Nggak berani. Kalau mereka berani ya pra-peradilan aja. Kalau memang mau gugat, dia gembar-gembor sana sini, kita akan gugat ini segala macam. Berarti dia memiliki kepentingan tertentu terhadap suatu persoalan tersebut. Dan saya minta kepada penyidik untuk memeriksa mereka semua. Apakah memang ada keterlibatan atau tidak? Karena di dalam KUH pidana di Junto 55, 56 ada disebut di situ mengenai don plager. Plager atau don plager. Orang yang turut serta membantu suatu perbuatan tindak pidana, ya, dan orang yang menganjurkan perbuatan tindak pidana. Ya perlu didalami juga. Motivasinya apa kan gitu. Karena kita lihat sangat begitu getol mereka, seolah-olah ini penegak hukum kita ini salah kan gitu. Di tengah narasi elit yang sibuk teriak-teriak minta turunkan Prabowo, sebenarnya ada realita di lapangan yang malah kayak sengaja ditutup-tutupin atau diabaikan teman-teman. Coba sekarang kita breakdown faktanya. Hari ini aja misal, BBM kan nggak naik, harga pangan stabil, gila-gilaan. Karena apa? Karena pemerintah lagi beneran fokus swasembada pangan misal. Nah, ketahanan nasional juga ditingkatin dan konsep menuju Indonesia mandiri alias tidak ketergantungan dengan luar itu juga lagi dieksekusi. Yang paling krusial teman-teman, perburuan koruptor yang nilep uang negara sampai triliunan rupiah lagi diberantas gila-gilaan. Pak Prabowo itu sebenarnya sama kayak kita, lagi berusaha keras biar negara ini nggak ada lagi tuh yang namanya korupsi, KKN dan segala macam ya, buat ngeberesin benang kusut dan penyakit kronis yang udah puluhan tahun menjangkit negeri ini teman-teman. Beliau kan sebenarnya pengen ya Indonesia itu berubah jadi lebih baik, dan itu juga harapan kita selama ini gitu loh. Kalau programnya udah on the track, kenapa masih ada aja pihak yang fokus nyerang tokohnya sampai mau melengsarkan ketimbang fokus ke isu Indonesia yang selama ini menjadi penyakit kronis? Jawabannya sebenarnya simpel. Isu turunkan Prabowo itu bukan tentang penyelamatan negara, tapi tentang elit politik atau mafia kepentingan yang
jatah makannya terganggu teman-teman. Simpel lagi nih ya, mereka itu tahu kalau mereka berdebat soal program kayak ketahanan pangan atau pemberantasan korupsi, ya bakal kalah telak. Makanya satu-satunya cara adalah menyerang sosoknya dan bikin kegaduhan. Oke, kita paham ada program yang sistemnya rusak misal kayak MBG, terus kita suarakan kalau ada kejanggalan segala macamnya. Kita sebagai rakyat sengaja dipancing buat ribut ngurusin teater politik elit ini supaya kita lupa sama akar masalah yang sebenarnya. Yang apa yang lagi diberantas, yaitu korupsi itu sendiri. Makanya ngapain kita buang-buang waktu dan energi kita buat ngurusin isu elit politik yang mau gonta-ganti kekuasaan. Mending kita fokus ke poin masalahnya. Sama juga kayak misalkan 98 bukan sih? Misal kayak Pak Soeharto. Ya oke, itu banyak yang menyuarakan memang titik masalahnya ada di rezim Soeharto. Kalau ada yang bersuara langsung dihilangkan, dibungkam. Beda dengan sekarang. Sekarang objeknya itu menurut gue bukan Pak Prabowo Subianto. Objeknya adalah isu korupsi dan segala macam ya teman-teman. Makanya kalau kita ganti presiden, kalau kita makzulkan rezim ini, akar masalahnya akan sama gitu loh. Mafia tambang lah, mafia migas lah, semua teman-teman. Coba kalau menurut kalian ganti tokoh, ganti presiden, dan mau siapapun presiden ya, akan sama nih di era sekarang, era perang Timur Tengah. Karena ini masalah dunia, semua negara sama teman-teman. Hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, penipu semua, munafik semua, waspada. Orang benar itu tidak pernah merasa benar. Ketika orang benar merasa benar, ia sudah tidak benar. Menurut saya hal-hal seperti ini justru yang memecah belah. Kenapa sih kepercayaan orang itu harus kita persalahkan? Padahal kebenaran itu bukan hak manusia, tapi hak sang pencipta. Seberapapun hal yang kamu anggap benar, kalau akhirnya menyakiti orang, maka itu sudah tidak benar. Kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin, nggak usah dikontenkan kalau memang pejabat. Kalau hanya begitu, saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin, saya bisa, nggak harus kayak Deddy Mulyadi. Kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu, itu sampai kapan? Itu aja intinya. Sudahlah, kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam, ngasih uang fakir miskin, pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur, dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun saya. Coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya apa, Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah. Talak 33 seorang ini. Pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Dulu itu kan orang salah sangka pada saya. Oke. Deddy itu gini. Benci banget deh sama saya di luar orang Purwakarta. Orang Purwakarta, Kerawang, Subang sayang banget sama saya. Ketika melihat tayangan di YouTube secara terus-menerus konsisten menjelaskan agama itu seperti apa sih? Kebudayaan seperti apa sih? Lingkungan hidup seperti apa sih? Dan itu lahir dalam sesuatu yang alamiah, akhirnya menjadi candu. Sunda itu mengajarkan rasa. Kan publik itu pada akhirnya ingin melihat yang nyata. Kan bicara argumentasi ideologi apapun, kalau itu tidak membumi kan tidak punya arti. Setuju. Yang saya lakukan kan gerakan bumi. Saya melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan publik kok. Serius nih Bu Koni, semua hal disalahin ke istana lagi. Presiden, ini aku cuma ngasih tahu Pak ya. Aku tuh udah cek soalnya, yang nyerang aku tuh bukan buzzer biasa, udah robot, udah mesin. Jadi blastingnya tuh cepat sekali. Dengan terus memberi tag aku tuh seolah-olah Profesor Hoax. Gini Pak Presiden. Jadi kemarin Bu Koni bilang dirinya diserang, bukan oleh buzzer biasa, tapi oleh bot yang katanya terafiliasi ke istana. Bahkan klaimnya, gua tahu orang-orangnya. Pertanyaannya sederhana, ada buktinya nggak? Atau cuma omong kosong belaka? Mari kita bahas. Kalau memang diserang bot terorganisir, harusnya bisa ditunjukin datanya Bu. Akun mana, polanya seperti apa, jejak digitalnya di mana. Karena di era sekarang, analisis bot itu bukan hal abstrak. Bisa dilacak dari aktivitas, jaringan, sampai pola posting. Dan gua punya toolsnya, punya sistemnya. Namanya kawal data untuk ngecek itu. Jangan sampai gua buka ke publik. Katanya diserang, ternyata palsu, ternyata bodong. Kan memalukan. Titel profesor, tapi nggak nunjukin dirinya capable as a profesor. Kan malu-maluin.
Lalu soal klaim terafiliasi ke istana. Nah, ini tuduhan yang cukup serius. Kalau memang benar, ini tuduhan besar. Tapi kalau tanpa bukti yang jelas, ini justru berbahaya dan bisa menyesatkan opini publik. Dan satu lagi, bilang, Pak Presiden, ini aku. So dekat juga gue lihat-lihat ya. Padahal Presiden sejak jadi Menhan kayaknya lu nggak suka deh dan dikritik terus. Simpel aja, apakah itu bentuk komunikasi publik yang tepat atau sekedar framing dan tuduhan biar terlihat keren dan punya atensi publik? Terakhir nih, kritik itu sah, tapi klaim harus berbasis data, bukan asumsi, bukan tuduhan. Karena tuduhan seperti ini sangat berbahaya. Terakhir nih, kritik itu sah teman-teman, nggak dilarang, tapi klaim harus berbasis data, bukan asumsi, bukan tuduhan. Karena itu sangat berbahaya bagi cara kita bernegara. Kalau berani, ya kita ketemu aja lah di Ainus, debat sama Ahmad Alimuddin, mari kita bahas. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kita diajak untuk menggulingkan Presiden Prabowo. Emang kalian mau? Gue minta luangkan 1 menit waktu kalian biar nggak mudah terprovokasi oleh orang-orang model kayak gini ya. Soalnya gue udah muak banget sama kegaduhan di negara yang dibikin-bikin sama orang-orang di barisan sakit hati. Ini nih Ferry Amsari ngomongin di video ini soal demokrasi, tata negara, impeachment, tapi disuruh bohong biar Prabowo nggak menang. Menurut saya nggak apa-apa Prof Saiful waktu pemilu berbohong sedikit. Bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Nah terus ngomongin demokrasi dan tata negaranya ada di mana kalau kayak gini? Jadi di video itu Ferry Amsari mengajak untuk melakukan impeachment. Impeachment itu proses untuk menjatuhkan pejabat atau presiden atau wapres dari jabatan yang lewat jalur hukum dan politik. Nah pertanyaannya, siapa sih yang pengen banget lu jadiin presiden? Terus yang lebih kacau nih ya, ini sekelas profesor ngomong kayak gini. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Ngeri nggak nih perkataannya? Prof Saiful ngajakin kita makar, ngejatuhin presiden lewat jalur ilegal. Ini profesor tahu nggak dampak dari jatuhnya presiden? Menggulingkan presiden itu bukan cuma ganti orang di kursi, tapi bisa mengguncang seluruh sistem negara. Resikonya bahkan bisa mengarah ke krisis nasional kayak yang udah-udah. Sebenarnya ini profesor nggak mungkin nggak tahu dampaknya. Tapi menurut gua Prof ini emang nggak peduli aja sama dampaknya. Orang Profnya ngomong kayak gini kok. Pengamat yang mau diracun lah atau apapun namanya. Tapi kok saya nggak merasa itu. Nggak merasa takut maksud saya. Seperti istilah tadi. Mungkin karena udah tua, apalagi kalau bukan mati kan. Harapan hidup yang muda-muda kayak kami ini kan masih tinggi, Prof. Jelas kita nggak mau ngerasain krisis. Prof enak bilang udah tua. Yang dipikir hanya berpulang. Lah kita yang ngerasain dampak dari rencana Prof untuk menggulingkan presiden. Kelihatan banget kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Kalau menurut kalian gimana? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang katanya ahli, yang katanya pakar, tapi kok kerjanya menyebarkan pesimisme kepada masyarakat dan menyerukan ataupun mengajari masyarakat untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ini kan konyol. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kondisi ekonomi yang tidak menentu, perang di mana-mana, kita tuh butuh pikiran-pikiran positif. Kita itu butuh saling menguatkan satu sama lain, bukan malah ingin saling menjatuhkan. Emangnya kalau kira-kira Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dijatuhkan, siapa yang mau ganti? Anies. Aduh. Emang siapa kapasitasnya sekarang yang bisa menyamai Presiden Prabowo? Kalau bukan para pendahulunya. Siapa kira-kira? Anies lagi? Aduh, udahlah. Kalau Anies mau jadi presiden, ya suruh ke Timur Tengah dulu sana deh. Suruh mendamaikan Perang Dunia Ketiga tuh sana. Itu kan kata Tifa kemarin kan, Anies akan menjadi sekjen PBB dan akan menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga. Waduh. Ngomong apa toh Mbak? Aduh, luar biasa. Emang hayalan-hayalan tingkat tinggi itu kadang membuat orang hilang arah, teman-teman. Dan itulah yang terjadi mungkin kepada salah satu dokter, ya kan. Aduh, kok halal bihalal bisa-bisanya ngajak untuk menggulingkan, ya kan? Contoh dong YouTuber Nusantara. Kita melakukan halal bihalal sambil mengajak masyarakat, para relawan untuk mendukung terus Pak Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran dan mendukung kebijakan-kebijakan beliau, sama seperti apa yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dalam pidatonya. Langkah Presiden Prabowo itu sudah sangat tepat, menekan harga BBM, tidak menaikkannya. Ya karena kalau harga BBM naik, efek dominonya banyak. Harga bahan pokok naik. Tentu kalau harga bahan pokok naik, ini bisa memancing kemarahan masyarakat, utamanya mahasiswa. Demo bisa berhari-hari lagi, demo bisa berminggu-minggu lagi. Hanya karena satu kebijakan menaikkan harga BBM. Ini kan bahaya. Dan kalau itu terjadi, mungkin ramalan Pak JK mengenai akan ada chaos Juni sampai Juli bisa terjadi juga. Tapi karena pemerintah menekan harga BBM, tidak menaikkan, jadi ya ramalan Pak JK tidak akan terbukti, teman-teman.
Dan ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Kita harus saling menguatkan, bergandengan tangan, bahu-membahu untuk menyelamatkan bangsa kita. Makanya butuh pikiran-pikiran positif, butuh kritik-kritik yang membangun untuk presiden. Jangan malah mengkritik, menjelek-jelekan, mencemooh, ngajak turun lah, suruh berhenti jadi presiden lah. Ini apa ini? Emangnya ada yang menjamin kalau kalian menggulingkan presiden, terus calon kalian naik, bangsa kita bisa jadi lebih baik? Hah? Bangsa kita bisa jadi lebih makmur? Ada nggak yang bisa menjamin itu? Kan nggak ada juga. Jadi ya udahlah, bantu presiden kita dengan pikiran positif. Jangan ganggu, jangan dirongrong, karena semuanya sedang bekerja. Di Asia Tenggara, ini cuma Indonesia yang BBM-nya tidak naik. Apakah itu bukan sebuah prestasi dari Kanda Bahlil kita? Hah? Itu prestasi, bos. Jadi Anda yang ngaku-ngaku pakar, ngaku-ngaku ahli, jangan kerjanya cuma nyinyir, cuma merongrong pemerintah. Jangan melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional, kata Pak Fahri Hamzah. Aduh, udahlah teman-teman. Pokoknya kita harus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Syukur-syukur bisa 2 periode. Prabowo Gibran 2 periode. Sekaligus memecahkan sebuah rekor, ada presiden dan wakil presiden tetap berpasangan di periode kedua. Waduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.